Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asyarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para sahabat-sahabatku, para netizen yang budiman semuanya, pada kesempatan video kali ini kami ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman kami bahwasanya kenapa Gus, syuhra istifadhah itu kok harus tidak bertentangan dengan catatan ulama ahli nasab? Apakah memang benar? Padahal kan syuhra istifadhah itu kan metodologi di dalam menetapkan sebuah nasab berdasarkan informasi turun-temurun, bukan berdasarkan catatan. Nah, jadi begini teman-teman ya. Memang syuhra istifadhah ini kita harus pahami dulu ya, bahwasanya syuhra istifadhah ini adalah metodologi tradisional bangsa Arab jahiliyah ya. Di mana bangsa Arab jahiliyah itu tidak punya tradisi menulis dan mencatat apapun itu, termasuk silsilah ya. Nah, ini terbukti di dalam kitab Al-Madkhal ila ilmin nasab wa qawaidihi wa inayatil arab bihi, halaman 39. Di situ tercatat teman-teman ya, bahwasanya annal arab lam tudawwin ansabuha fil jahiliyah ila akhirih. Jadi di situ itu menjelaskan bahwasanya orang-orang Arab itu ya tidak pernah membukukan silsilah nasabnya, tidak pernah ya. Nah, dan lagi di dalam kitab Al-Ittiqa Siratil Mustaqim itu ya, namanya Al-Iqtidha As-Siratil Mustaqim ya, itu karya daripada Ibnu Taimiyah ya, halaman 447. Lam yastaghil al-arabu qabla al-islam bit-tib wal hisab, innama amaluhum ma samahat bihi qaraihuhum min asy-syi'ri wal khatabi aw ma hafidhuhu min ansabihim wa ayyamihim ila akhirih. Nah, itu bisa nanti di cross check ya. Artinya apa? Bangsa Arab jahiliyah itu mereka tidak punya tradisi ya mempelajari ilmu pengobatan dan ilmu matematika atau perhitungan ya. Mereka tidak punya tradisi teori-teori atau mencatat ilmu-ilmu pengetahuan, tidak punya mereka teman-teman ya. Jadi mereka itu hanya mengandalkan apa yang mereka dapatkan dari leluhurnya, dari cerita turun-temurun ya, baik itu dari masalah sejarah ya, perhitungan bulan, dan juga nasab-nasab mereka. Tidak ada yang dicatat, semuanya berdasarkan hafalan semua. Nah, itulah tradisi orang Arab jahiliyah. Nah, ketika Islam itu datang ya, kemudian Allah mewahyukan untuk yang pertama kali kepada baginda Nabi, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih. Nah, pesan yang disampaikan di situ adalah umat Islam ini harus rajin membaca, menulis, dan belajar. Nah, disitulah para ulama ahli nasab itu tidak meninggalkan tradisi Arab jahiliyah yang menetapkan nasab berdasarkan syuhra wal istifadhah, keterkenalan dan kemasyhuran silsilah nasab tersebut, ya, dengan ajaran Islam yang mengharuskan kita untuk menulis, menghafal, dan mencatat. Ya. Nah, sehingga para ulama ahli nasab itu menyatakan, seperti dalam kitab Rosail, seperti dalam kitab Muqaddimat, syaratnya syuhra istifadhah itu harus tidak bertentangan dengan catatan ulama ahli nasab. Nah, ini sesuai dengan kaidah fikih, ya. Di mana kaidah fikih itu mengajarkan kepada kita bahwasanya al-muhafadhatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya, melestarikan tradisi lama, ya, yang baik, kemudian kita mengimprovisasi dengan tradisi baru yang lebih akurat dan lebih bermanfaat, yaitu menghafal itu bagus, tapi mencatat itu lebih bagus. Karena apa? Karena hafalan itu boleh saja lupa, tapi kelupaan daripada hafalan itu akan menjadi kuat ketika dicatat. Sehingga kemungkinan untuk lupa atau salah mengingat itu tidak akan terjadi karena ada catatan. Oleh karena itu, syuhra istifadhah itu harus tidak bertentangan dengan catatan ulama ahli nasab yang mencatat semua silsilah keluarga keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau masih ada orang yang bertanya, gimana syuhra istifadhah kok harus syaratnya tercatat? Syuhra istifadhah itu hafalan. Nah, berarti orang seperti ini belum memahami apa itu ilmu nasab,
dan bagaimana metode di dalam menetapkan sebuah silsilah nasab menurut pakar ulama ahli nasab. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.